Pernahkah Anda mendengar nama Omar Chapra? Jika belum, bersiaplah untuk terinspirasi. Dalam video ini, kita akan memulai sebuah perjalanan penemuan menjelajahi kehidupan dan pemikiran visioner ekonomi Muslim ini. Kita akan menelusuri perjalanan luar biasanya dari pendidikan hingga kontribusinya yang mendalam terhadap pemahaman kita tentang pembangunan dan ekonomi. Saksikan bagaimana pemikirannya telah mengubah cara kita memandang dunia. Muhammad Umar Chapra bukanlah sekadar ekonom, ia adalah arsitek pemikiran ekonomi Islam yang modern yang lahir pada tahun 1933 di Pakistan. Kehidupan Chapra adalah sebuah perjalanan intelektual yang luar biasa yang menjembatani antara tradisi kaya Islam dan tantangan ekonomi global kontemporer. Masa mudanya di Karachi, Pakistan, membentuk fondasinya yang kuat dalam pemahaman nilai-nilai Islam yang kemudian menjadi landasan pemikiran ekonominya. Pendidikannya yang gemilang yang meliputi gelar doktor dari Universitas Minnesota, Amerika Serikat, membekali dirinya dengan keahlian analitis yang tajam. Namun, Chapra bukan hanya seorang akademisi yang terkurung dalam menara gading. Ia adalah seorang praktisi yang berpengalaman, menghabiskan hampir 35 tahun sebagai penasihat senior di Saudi Arabian Monetary Agency atau SAMA, lembaga moneter utama Arab Saudi. Pengalaman ini memberikannya wawasan mendalam tentang dinamika ekonomi dunia nyata yang kemudian diintegrasikan ke dalam pemikirannya yang inovatif sejak tahun 1999. Ia juga menjabat sebagai penasihat di Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari Islamic Development Bank (IGB), memperluas pengaruhnya ke tingkat internasional. Muhammad Umar Chapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Pertama, pemikiran beliau yang terkenal adalah yang pertama, konsep falah dan hayatan thayyibatan. Dalam bukunya The Islamic Challenge, Muhammad Umar Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi dipengaruhi oleh pandangan dunia dan asumsi mengenai alam serta hakikat kehidupan manusia. Ia mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi sebuah bangunan yang sangat penting dan menentukan arah strategi suatu sistem. Chapra juga membahas konsep falah dan hayatan thayyibatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Kedua konsep ini yang diajarkan dalam Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan ini diperlukan peningkatan moral, persaudaraan, dan keadilan sosioekonomi, serta pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Ia menganalisis bahwa kemiskinan dan kesenjangan yang parah di negara-negara berkembang disebabkan oleh kebijakan yang diambil berdasarkan perspektif sekuler seperti kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan yang telah gagal memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Chapra menyatakan bahwa kebahagiaan adalah refleksi dan kedamaian pikiran atau an-nafsul mutmainnah. Hal ini hanya dapat dicapai jika kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya. Sebagai solusi untuk permasalahan ekonomi yang dihadapi negara-negara muslim, Chapra menawarkan 3 strategi. 1. Mekanisme filter penggunaan sumber daya langka untuk menciptakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas. 2. Sistem motivasi penggunaan. Ini agar penggunaan sumber daya sesuai dengan mekanisme filter yang telah ditetapkan. 3. Rekonstruksi sosioekonomi untuk menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan konsep hayatan thayyibatan. Kedua, tentang kebijakan moneter. Sejalan dengan pemikiran Monzer Kaf dalam bukunya Ekonomi Islam, telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam yang menjelaskan peran uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai alat tukar untuk menjembatani transaksi agar seimbang dan adil. Muhammad Umar Chapra mengusulkan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. Pertama,
target pertumbuhan uang yang diinginkan, dan uang berdaya tinggi harus disesuaikan dengan sasaran ekonomi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Kedua, sebagai uang giral pada bank komersial, harus digunakan untuk pembiayaan proyek sosial yang tidak berbasis bagi hasil. Ketiga, bank komersial diwajibkan untuk menahan proporsi tertentu dari deposito sebagai cadangan wajib di bank sentral. Keempat, pembatasan kredit diperlukan untuk memastikan penciptaan kredit konsisten dengan target moneter. Kelima, alokasi kredit harus berorientasi pada nilai dan maslahat sosial, serta memaksimalkan keuntungan privat. Terakhir, pentingnya moral dalam hubungan antara bank sentral dan bank komersial untuk mempermudah pencapaian tujuan. Ketiga, mengenai sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah, Muhammad Omar Chapra menyatakan bahwa keberadaan bank syariah sebagai instrumen pendukung dalam sistem keuangan Islam adalah suatu keniscayaan. Dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik, bank syariah dapat memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalkan kegagalan, dan mencapai keadilan sosioekonomi melalui pelanggaran bunga. Chapra juga menekankan pentingnya melindungi kepentingan stakeholder melalui disiplin pasar, nilai-nilai sosial, peraturan yang efektif, dan integritas sistem peradilan. Selain itu, pembangunan lingkungan yang mendukung, integritas sosial pelaku pasar, dan pengawasan hukum sangat penting. Ia menyoroti perlunya lembaga rating kredit untuk memberikan informasi mengenai nasabah yang memungkinkan bank syariah untuk pasar dan pengawasan hukum sangat penting. Ia menyoroti perlunya lembaga rating kredit untuk memberikan informasi mengenai nasabah yang memungkinkan bank syariah untuk beralih ke model pembiayaan yang lebih berisiko seperti mudharabah dan musyarakah. Bank syariah juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Untuk mengatasi masalah biaya pembentukan DPS yang mahal bagi bank kecil, Chapra mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah di Bank Sentral yang mengawasi operasional bank-bank lain. Omar Chapra juga menjelaskan mengenai konsep negara sejahtera. Ia mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi yang mencakup kepuasan aspek material dan spiritual manusia secara seimbang. Baginya, kesejahteraan bukan hanya tentang memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, tetapi juga tentang mencapai kebahagiaan dan ketentraman batin. Ia mengkritik kapitalisme dan sosialisme yang menurutnya tidak mampu mencapai kesejahteraan sejati. Chapra melihat kapitalisme sebagai sistem yang menciptakan ketidakadilan ekonomi, ketidakstabilan, dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Ia mengkritik sistem ini karena cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi yang besar antara kaum kaya dan miskin, mengutamakan keuntungan dan persaingan yang dapat menyebabkan eksploitasi dan ketidakadilan. Kapitalisme juga rentan terhadap siklus boom bust yang dapat menyebabkan resesi dan krisis ekonomi. Sistem ini didasarkan pada spekulasi dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Terakhir, kapitalisme cenderung mengabaikan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi, berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Chapra juga mengkritik sosialisme yang menurutnya dapat menyebabkan intervensi pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian, menghambat inovasi dan efisiensi, serta mengurangi kebebasan individu. Sosialisme juga dapat mengurangi insentif bagi individu untuk bekerja keras dan berinovasi, karena sistem ini cenderung menyamakan hasil yang dapat mengurangi motivasi dan produktivitas. Terakhir, sosialisme dapat menyebabkan birokrasi yang besar dan tidak efisien, dengan sistem yang cenderung sentralistik yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan mengurangi responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih baik daripada kapitalisme dan sosialisme. Ia percaya bahwa ekonomi Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan seimbang yang mampu mencapai kesejahteraan sejati bagi seluruh masyarakat. Ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, mendorong tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama, dan mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Chapra percaya bahwa ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh dunia saat ini. Ia menekankan pentingnya
pentingnya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Umar Chapra telah menulis beberapa karya penting lainnya dalam bidang ekonomi Islam, di antaranya dalam bukunya The Future of Economics and Islamic Perspective. Ia menguraikan visi ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya di Islamic Economy merupakan kompilasi esai yang membahas berbagai aspek ekonomi Islam, termasuk perbankan, keuangan, dan pembangunan. Dalam The Global Financial Crisis and Islamic Perspective, Chapra menganalisis krisis keuangan global dengan kritikan terhadap sistem keuangan kontemporer, serta menyoroti pentingnya etika dan moral. Terakhir, bukunya Economic Justice and Islam, A Contemporary Perspective, membahas konsep keadilan ekonomi dalam Islam, fokus pada distribusi kekayaan, hak-hak pekerja, dan peran negara dalam ekonomi. Karya-karya ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan ekonomi Islam. Muhammad Umar Chapra meninggal dunia pada 20 Mei 2023 di Saudi Arabia. Pemikirannya yang mendalam telah membentuk secara signifikan wacana dan praktek ekonomi Islam kontemporer, menginspirasi ekonomi Muslim, dan membuat kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi. Kontribusinya meliputi pengembangan sistem keuangan Islam, perbankan tanpa bunga atau riba, dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Muhammad Umar Chapra telah menunjukkan jalannya. Sekarang, saatnya kita meneruskan estafet perjuangannya, membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Mulai dari sekarang, apa yang akan kamu lakukan?